Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di DOT.podcast dengan saya Ren Katili dan partner saya Mira Prihatini. Hari ini tuh spesial banget teman-teman, karena selalu kita akan mencari karenanya karena apa? Nah, jadi ya, lu yang ngomong. Ya, selama ini kalau kita bikin podcast kan selalu di Benda Design Hub. Hari ini spesial, kita datang ke salah satu instalasi Bintaro Design District. Tamunya adalah Riri aku. Ini harus gini nih, jadi gini. Oke. Mungkin Mira ada yang mau ditanya dulu di awal. Kan gue udah bilang ya deh sama Karena lo lo ya. gak tahu apa-apa ya tentang Riri ya. Sebenarnya kalau gue yang nanya sih, karena gue udah semua tahu jawabannya. Lu harus mancing dulu. Jadi gue nggak perlu tahu. Mungkin gini Kan pertama. pemirsa dan persawan nggak tahu ya. Gimana manggilnya gimana? Panggilnya Pemirsa. Nggak ada. Pemirsa. Tapi gini, kan gue pernah nanya ya sama anak-anak kantor gitu. Siapa lagi nih yang pengen kalian denger? Jadi yang pengen anak-anak kantor itu denger. Terus mereka bilang, Bu, undang Pak Riri Yakub dong. Yowis. Kenal loh. Luar biasa. Kenapa anak-anak kantor gue kenal lo ya? Doa. Karena anak-anak udah kantor kita itu. kasih sogokan masing-masing. Gua yakin sih. Karena gak ada semua di sana yang Gratis. pure ya. Ordal. Ordal. Oh my god. Jadi apa kabar Ri? Asik. Baik, alhamdulillah. Opa. Gue biasanya nggak pernah nanya kabarnya dia sih. So sweet ya. Formalitas. Ini karena podcast ya. Lu sehat Ri? Karena setahu gue lagi terapi. Nah ini gue gak tahu nih. Jangan Iya, gitu. jangan, nggak boleh, Nanti nggak boleh. buka-bukaan Nggak boleh. nomor dokter loh. Untuk teman-teman yang mungkin nggak tahu sejarahnya sebelumnya, gue sama Riri pernah kita berkolaborasi di tahun 2015 ya. Iya. Mulai 2015 sampai Udah lama 2018 3 Udah. tahun. Waktu dia masih tua, sekarang tua. Dulu dia waktu piye gitu ya, sekarang udah mateng. Gue pikir tuh awalnya tuh kalian tuh namanya tuh emang Ren Riri, tau nggak sih? Iya, udah banyak sih yang bilang. Jadi emang dulu ya kolaborasi itu tuh Ternyata itu 2 orang gitu loh. Iya. Nah, suka kebalik, Mbak. berhubung lu tuh kayaknya dulu entah ya jarang muncul, kenapa dia mulu yang muncul. Jadi gue pikir nama dia tuh Ren Riri. Sorry Ri. tapi nggak apa-apa. Jadi emang semua Yang orang ngomong nggak apa-apa rata-rata dia loh. bukan. Jadi selalu gini, ada Riri Yakub dan ada Ren Riri. Jadi dikira itu ada 2 orang. Gitu. Berarti yang nggak terkenal lu dong ya? Ren Riri dan dia Riri Yakub. Oke. Dan sering banget, misalnya gue lagi diundang di mana-mana di daerah yang sekarang terakhir ini. Mas Riri apa kabar gitu? Kan pengen gue ini ya. Tersungging nggak lo kayak gitu? Enggak sih, gue Nggak biasa. ya? Saya Ren Katili, gue biasanya langsung mengenalkan diri kayak gitu. menekankan oh iya, gitu ya. maaf, ini aja emang secara otomatis Belepotan juga gitu. aja. Saking memang pada saat itu kita tuh lumayan viral ya di dunia arsitektur pada saatnya. Emang ya Ri? Kalau sekarang FYP kali ya. FYP istilahnya ya. Cuman sayangnya dulu belum ada TikTok. Kalau ada TikTok, gue yakin ya, gue TikTokan ya? bukan cuma TikTokan, gue akan joget sama dia. Lu kenapa nggak pernah ngajak gue joget? Gue takut. Lo suruh berdiri lama aja jatuh. Takut gimana? keseleo ya. Ini kita doang yang ngomong, Rik, gimana lo ceritain dong. Lo Iya, harus tanya kabar, cerita. kabar. Baik. Ini makanya bikin lain kali pakai skrip lah. nggak bisa, Kalian berdua improvisasinya terlalu nggak bisa. Karena tadi semua baik, diedit. baik. Baik, Jadi ya. ini adalah kantor kita sebenarnya. Cih. Jadi kita emang sengaja nggak mau di Benda Hub gengsi lah kita. Kayak bagusan sini bener nggak Mbak Mira? Enggak lah. Oh, enggak. Bagusan Tapi biasa bilangnya bagusan ini. Ya, jadi ini kita emang sekarang lagi berada di instalasi BDD yang posisi kita ini ada di dalam kantor atelier. Lu tuh ngomong BDD ya, nggak semua orang ngeh dan ngerti loh. Mendingan Iya, lu tadi kan dijelasin Bintaro Design District. Yes. Nah, Ini Bintaro adalah Design District. event tahunan beberapa sineas kreatif yang diinisiasi oleh beberapa arsitek dan Siapa tuh? desainer. Jadi ada Mas Andra Matin, terus ada Mas Budi Pradono, ada Mas Dani Wicaksono, dan satu Mas Hermawan Tansil. Iya. Ya, dia tuh Ada 4 tahu orang. ya, dia tuh desainer branding dari yang kantornya dari Kemang itu. Ya. Nah, mereka tuh dari awal berkomitmen untuk mengajak nih teman-teman yang ada di Bintaro, karena di Bintaro itu punya
komunitas yang secara alami itu sebenarnya udah terbentuk, Mbak. Nah, kemudian mereka justru ini lebih kepada keinginan dari masing-masing komunitas orang-orang yang ada di dalamnya itu untuk berkontribusi. Nah, ini udah tahun ke berapa ya? 4 ya kayaknya. Tahun keempat dan ya kita kali ini nih mau membuat satu instalasi ini untuk membuat satu benang merah yang akan kita buat lebih sustain ke depan karena BDD kan tiap tahun ya. Kalau kita bikin instalasi sekali terus langsung selesai gitu kayaknya sayang. Iya, nggak ada manfaatnya minimal buat kita. Terus karena ini di lingkungan Perkici ini ada rumah, tempat tinggal dan kantor gitu ya, sekaligus kita kontribusi nih buat warga nantinya. Di Bintaro Design District sendiri ini, arsitek yang berpartisipasi sebanyak apa sih? Kalau nggak salah ya 30-an ya, kalau 30-an dan ada 70-an spot gitu. Itu berbagai generasi ya atau generasinya selalu semua? Berbagai, sangat beragam. Terus juga ternyata nggak cuman orang yang atau arsitek atau biro atau orang kreatif yang ada di Bintaro aja, tapi yang dari luar-luar, ada yang dari Semarang, dari mana yang mungkin punya proyek di sini atau mungkin mau berpartisipasi, mau merespon tema yang diberikan oleh kurator di sini, itu boleh, sangat boleh gitu. Jadi memang tematik dong ya, tiap tahun beda-beda dong. Beda-beda. Gitu. Nah ini Mas Ren pernah kan? Tahun ini temanya apa ya, Ri? Temanya tahun ini Envisioning Nature. Apa itu? Coba jelaskan. Khusus saya. Kamu pasti bisa. Iya, sebenarnya kayak kita memvision membayangkan kembali lah nature ke depan seperti apa gitu. Kalau envisioning itu ada kembalinya kan istilahnya. Nah, makanya kita mau merespon dengan konteks yang kita miliki itu sebisa mungkin kita pengen mengaktifasi lah semua tempat. Tadi kan Mas Ren cerita, ini lama-lama nih satu RW dibikin instalasi nih sama Riri. Emang benar? Why not? Emang iya, kenapa enggak gitu. Jadi emang kebetulan kan tahun lalu sudah dianugerahi sebagai ketua RT ya di sini. Wow, luar biasa ya. Selamat. Habis itu dari ketua RW, ketua kelurahan, pokoknya itu jalan. Bentar lu pilkada ikutan kayaknya gue rasa. Mudah-mudahan. Dia karir politiknya dimulai dari instalasi. Lo tau ya, dia awalnya karena gue tahu sejarah tentang hidup dia. Keikut sertaannya dia di BDD di begini. Jadi awal-awal tuh dia bikin taman bermain. Di jalan sebelah ya kalau nggak salah ya. Di depan rumah lapangan. Dan sustain sampai sekarang masih ada tuh. Masih ada. Nah terus tahun kedua itu yang ini ya. Iya, tahun ini 2020 nggak ada. Nggak ada. Kita bikin instalasi tapi kita bongkar karena di konsepnya prefab kan waktu itu kan. Oh iya, ada. Itu yang kedua ya. Iya. Nah, ini yang ketiga. Yang ini ketiga. Ketiga ini yang di depan itu dan ini yang sekarang. Iya, gue lihat itu di sosmed tuh yang di depan itu. Iya. Jadi tujuannya emang mau mendesainkan satu kompleks. Iya. Satu persatu taman bermain. Gue rasa nanti tahun depan di pos satpam. Itu target selanjutnya itu. Nah, ini kan sebenarnya kayak tempat publik ya sebenarnya. Iya kan? Kayak ini taman bermain, fasum kan di depan juga fasum. Nah, itu biaya atau gimana? Oh, itu mah gampang. Mas Ren yang ngajarin. Oke, ya. Jadi ternyata ya, pemirsa, apapun bisa dibuat. Bisa dong. Dengan kesepakatan rukun warga. Semuanya bisa dimusyawarahkan. Selama warga oke, kita bikinin. Ya ini kan sebenarnya kan BDD ini kan kolaboratif ya. Jadi arsitek, desainer atau apa gitu kan juga bagian daripada atau punya dukungan industri produk dan lain-lain. Ya udah, kita sekaligus mengeksplor, mengintroduce, sekaligus mengedukasi orang gitu dengan kolaborasi. Ya seperti kita kolaborasi kali ini. Ya kan, kenapa diajak ke sini gitu kan? Kita tiba-tiba diajak ke sini untuk berpodcast gitu kan. Jadi memang nggak cuman instalasinya doang tapi ada aktivasinya gitu. Ada aktivasinya gitu, Mbak. Nah, ngomong-ngomong soal project ya tadi kalau lo bilang gitu, sekarang proyek-proyek lo berjalan seperti apa tuh, Ri? Kita kan udah lama ya nggak pernah ngobrol gitu. Proyek-proyek lo masih di Jakarta Selatan kah? Atau udah ke luar kota? Wah, udah mega proyek terlalu banyak. Makanya sekarang kerjanya podcast aja. Yang di Lombok.
Oh iya. Nah, lu ceritain dong. Boleh. Kan? Yang ya sebenarnya kalau proyek tuh kita nggak terlalu ngoyo ya dari dulu ya. Maksudnya ini di depan kamera aja ngomong nggak terlalu ngoyo. Di belakang meja gila ngoyo banget. Pada kerja keras baik kuda ya. Ya intinya masih banyak kita proyek-proyek di Jakarta. Nah salah satunya memang kita juga lagi mengembangkan proyek-proyek yang sifatnya lebih hospitality gitu. Jadi kita collab sama ada saudara yang emang bisa bikin bisnis model, bisa nyari teman-teman yang mau invest gitu kan. Ya itu kita kolaborasi sebagai desainernya, bikin sesuatu yang lebih sustain gitu. Jadi selain project-project yang seperti apa yang ibaratnya kayak udah lo lakukan sebelumnya, desain jasa dan lain-lain, lo juga mengembangkan divisi untuk membuat mendevelop hospitality sebenarnya nggak cuman yang di Lombok, di Bali juga mau jalan, terus juga yang di Jakarta juga yang kayak perumahan-perumahan kecil gitu juga ada beberapa gitu. Terus lu nggak ngajak Ren gitu atau Ren udah sibuk kan diajak Mira kan. Rebutin gue. Dia nih agak terlalu GR ya, emangnya ampun deh. Lagi ditanya ya. Iya, dipancing sih. Iya, dipancing sih. Jadi project-project yang tadi di develop di Jakarta dan berarti Atelier Riri ini sekarang udah mulai berkembang dong, artinya dari jumlah desainernya dibanding yang kemarin tuh mungkin bisa lo ceritakan. Kemarin tuh kapan Ren? 2016 ya? 15 pada saat bersama lo. Sebenarnya sih masih mirip-mirip ya Mas ya. Iya. Kita terakhir kayaknya sama Mas Ren tuh sempat di lu tim manggil kami. dia Mas ya? Ya. Lu manggil dia Mas ya? Biar sopan dong gitu. Gue jaman. Nggak enak sama umurnya kan. Iya. Oke deh. Dipanggil Mbak. Kakak. Jadi waktu itu masih 8, 6, sekarang 8 lagi gitu. Emang Karena segitu ya iya, scale-nya karena scale-nya emang segitu karena gua kan memang lebih ke design base ya. Sering gue ceritain ke Mas Ren, jadi masih semuanya tuh masih pengen involve gitu loh dalam proses desain, dalam proses mentoring mereka. Jadi ketika proyeknya bertambah, kadang-kadang untuk mementori teman-teman arsitek ini agak supaya bisa meladenin setiap proyek itu agak susah. Jadi ya paling kita stretch waktunya aja sih paling di situ bisa kita lakukan gitu. Kalau kedepannya Atelier ini mau diapain sih? Mau digimanain gitu loh? Visi ini kayak pertanyaan pamungkas. Belum aja. Belum. Nanti ada plot twistnya. Ini kan berarti udah masuk ke dekade ketiga ya. Dulu yang waktu dekade kedua. Nambah Kirain susah nyambung ya. Ternyata cepet loh ya. Karena ada gue. Oh iya, karena ada Mbak Mira. Kalau Mas Ren pasti nggak ngeh itu. Pasti nggak ngeh itu. Iya, dekade kedua ini visinya sih sekarang udah agak lebih lebih subtle lah gitu ya berpikir. Kalau dulu kan makanya kenapa waktu itu ingin berkolaborasi sama Mas Ren itu jadi lu yang ngajak dulu itu? Enggak juga, enggak dipaksa sama dia. Oh lu dipaksa. Iya, oke. Gue percaya diri untuk memaksa orang. dia senangnya mengkondisikan orang. Gitu nanti ya. Jadi pas jawab iya tuh sembari mikir ya. Oke, gitu ya. Dia merasa Pokoknya ntar si Mbak Mira nih pas pulang dapet clue-cluenya. Kayaknya kita udah aja ya berkolaborasinya gara-gara diri. Lanjut. Jadi waktu Mas Ren ngajak 2015 tuh kan baru 5 tahun tuh. Oh ya udah pas banget Atelier Riri lagi pengen lebih jauh lagi memberikan impact lah gitu. Karena kan emang waktu itu kan visinya kita kan pengen lebih memperkenalkan nih profesi arsitek gitu kan. Ya udah pas banget. Jadi di saat itu juga kayaknya impactnya juga lumayan tepat ya gitu kan. Di era yang memang pada saat itu orang juga baru mau ke arah digital sosial media gitu. Kita mulai duluan gitu. Jadi kita bisa dibilang di kita saat profesi kalian tuh udah kelihatan boring banget gitu ya. Tiba-tiba ada kalian gitu ya. Saya bukan arsitek tapi jadi netral. Jadi awalnya emang begitu sih. Jadi Nah terus
ini di dekade kedua ini ya udah kayaknya udah cukup lah gitu. Artinya arsitek tuh perlu regenerasi juga kan ya. Kita juga waktunya juga udah saatnya udah lebih fokus pada sesuatu hal yang lain gitu kan. Udah nggak muda lagi gitu kan. Ya udah sekarang Atelier Riri tuh sekarang pengennya udah lebih memberikan legacy lain aja gitu. Itu bener banget sih, awareness lo ya. Jadi yang tadinya pengen ngambil sekarang lu pengen ngasih gitu kan. Yes, bener banget. Anyway, Ri, ketika lo sudah merasa bahwa ini di dekade kedua Atelier Riri sudah harus mempunyai legacy gitu ya. Nah tadi kan pertanyaannya adalah bahwa nanti ke depan apakah regenerasi ini lo tetap coach lo sampai karena profesi arsitek menurut gua nggak ada batas umur ya, pasti akan ada selalu gitu ya. Ya berarti emang di bawah-bawah lo itu nanti tetap lo yang meng-coach mereka gitu ya sampai. Iya sebenarnya. Dan lo nggak akan ninggalin Atelier Riri maksud gue. Kayaknya gitu sih ya. Setelah berpikir, maksudnya Atelier Riri tadi mau dijadiin dijual. Ya, mau dibeli, mau dimonetize. Iya benar, sekarang kan musim. Cuma kayaknya merasa kayak ini tuh masih jadi soul dan cita-cita yang nggak bisa di sembarangan orang pakai gitu. Bisa membesarkan dan ya jual gitu dalam tanda kutip gitu, kayaknya nggak bisa gitu. Jadi apapun yang terjadi ya kayaknya Atelier Riri ya being Atelier Riri. Siapapun yang nanti akan melanjutkan gitu kan, itu sebenarnya nggak menutup kemungkinan. Jadi emang teman-teman di sini kan juga udah lumayan lama-lama ya. Masih dari zaman lo di sini ada masih ada Harin, Kira gitu sampai yang sekarang udah ada Yus tuh masih ada di sini semua. Ya kita memang terus lah pengen saling beregenerasi gitu. Terus gue juga selalu prinsipnya selalu memberikan mereka peran gitu. Kan orang bilang ya kalau misalnya nama biro itu pakai nama sendiri tuh katanya susah untuk lepas gitu kan. Ternyata bisa loh Mas. Gimana bisa. Jadi sekarang ini kan kita banyak masuk ke proyek-proyek komersil ya, proyek-proyek korporasi gitu ya. Yang mereka tahu tuh adalah outputnya gitu ya, output dari desainnya, produk desainnya, ternyata bukan subjeknya lagi, karena mereka juga udah tahu ya Riri tuh tetap ada soulnya di teman-teman di bawahnya gitu, yang just penting just name aja akhirnya. Gitu, ternyata seperti itu ya, surprisingly gitu. Jadi rasanya teman-teman juga akan ke depan akan ngelihat itu Atelier itu sebagai entitas sebuah pemikiran lah gitu ya. Jadi kapanpun Atelier Riri misalnya masih bisa survive, jalan dan lain sebagainya, ya nggak masalah juga Mas kalau misalnya mau dilanjutkan sama orang lain gitu Mas. Ya mungkin kalau kayak klien-klien baru yang sekarang mungkin nanti akan kedepannya adalah Gen Z gitu ya. Mungkin nama Atelier Riri sendiri itu ya memang nama branding sebuah corporate nama aja gitu. Bahkan mungkin mereka nggak tahu bahwa pemiliknya adalah Riri Yaakob memang beneran gitu. Riri namanya. Bisa jadi kan karena branding company-nya ini udah cukup gede gitu misalnya ya. Jadi orang tidak masuk membrandingkan pemiliknya dulu, tapi udah dari produk yang company-nya, hasilnya. Mungkin lo juga ya, kan seperti Mira Associate. Jadi dua orang lo, jadi moderator. Dua orang ini adalah pemilik biro dengan nama sendiri. Nggak mau ya nama orang lain gitu, atau nggak pakai nama maksudnya. Atau nggak harus, kenapa sih harus pakai nama? Nah itu pertanyaan gue. Kenapa Atelier Riri itu harus ada Ririnya? Sama dengan Mira Associate, kenapa harus ada Mira? Nah, berhubung ini sesinya ini yang udah senior dulu dong, jadi lu harus yang jawab. Penasaran sama Mbak Mira nih, apa jawabannya? Sesi gue udah selesai di episode. Lu sekarang lo harus nonton episode yang sebelumnya ya kalau gitu ya. Walaupun kalau nggak dijelasin juga. Nah itu, apakah bagian dari keegoan seorang desainer? Sure. Dia ngomong sure, gue baru enggak. Enggak, ini sure. Kan biasanya gitu ya. Karena ada mungkin juga desainer-desainer muda gitu ya. Ketika memilih nama sebagai brand company-nya mereka itu kan ada yang harus ada gue-nya. Iya, memang harus cukup lumayan percaya diri ya untuk untuk menampangkan nama, kan. Soalnya ada orang yang nggak percaya diri sehingga pakai nama lain. Ya pada masa itu jujur karena gue sendiri udah
punya beberapa project yang sudah pernah gue kerjakan ketika gue masih 50-50 lah ya kerjaannya. Jadi nyambi gitu ngerjain proyek, dapat proyek-proyek yang dari teman-teman gitu kan. Nah, karena teman-teman taunya itu nyarinya Riri kalau ada proyek gitu. Kalau misalnya bikin nama tuh, pas waktu bikin nama ya udah sesederhana bikin studionya Riri gitu. Jadi emang sebetulnya milih nama itu karena nggak mikir panjang aja sih. dan ngelihat beberapa referensi teman-teman arsitek atau di luar maupun di sini gitu kan juga mereka pakai namanya sendiri kan gitu. Jadi kayak emang ada iya banyak banget. Contohnya nggak boleh ya? Oke. Banyak bisa di googling teman-teman. Bisa di googling. Nah itu kayaknya ada sisi profesionalisme kan. Kalau arsitek itu kan sebenarnya yang disertifikasi itu bukan perusahaannya, bukan company-nya, tapi personalnya sama kayak dokter dan sebagainya gitu. Dan itu yang menginspirasi di awal-awal kenapa namanya Atelier Riri gitu. Itu sih kurang lebih sesimpel kayak gitu sih. Tapi alhamdulillah kayak berjalannya waktu nama itu juga sangat melekat kali ya. Melekat banget gitu di awal-awal, akhirnya orang mungkin di awal yang kenal Riri jadi tahu itu Riri, tapi gue yakin kayak beberapa tahun kemudian ya ada juga yang ya karena produknya udah lebih besar itu sebagai company jadi nama gitu. Dan FYI ya tau nggak, pas waktu kita kolaborasi awal itu pertama kali tuh mulai gue pakai nama Riri Yakub. Bener gak? Iya kan? Iya betul. Awal-awalnya tuh pakai nama panjang, nama gue kan Nofriansah Yakub. Gitu. Nah makanya kenapa Atelier Riri itu kan ya nggak terasosiasi langsung gitu kan nama Nofriansah Yakub. Jadi kalau ada acara-acara tuh namanya tulisannya Nofriansah Yakub. Nah ketika pas sama Mas Ren Riri gitu, jadi dia bikin nama panggung Riri Yakub gitu. Jadi ini nama panggung ya benar. Nama panggung, nama IG juga. Sekarang ada IG personalnya Riri yang namanya Riri Yakub juga gitu. Lo masih suka traveling Riri? Lumayan. Setahu gue Riri sering paling sering bertraveling karena part of your ini juga ya, bahwa lo mencari referensi dalam project-project. Masih ya sekarang Riri? Masih banget. Dan beberapa kali bahkan traveling gue itu udah di endorse sama klien. Baru ya? Klien ya yang endorse ya, karena memang itu ada kolaborasi dengan klien. Iya, karena udah dapat beberapa repeat klien yang memang kita juga brainstormingnya bareng-bareng ya, karena kan akhirnya banyak collab gitu kan dalam project-project, nggak cuma ngedesain tapi juga ikut mendevelop produk-produknya gitu. Ya jadi ya lumayan sekarang spektrum kolaborasinya jauh lebih banyak, nggak cuman tahu sekedar men-serve desain tapi bagaimana bisa dijualnya gitu kan, bagaimana bisa membuat dari kan kalau kita ngambil beberapa inspirasi dari luar itu kan jomplang ya main di Indonesia ya gitu kan, belum tentu cocok juga. Iya gitu, dan itu banyak belajar sih sekarang dari traveling itu, dan lebih banyak yang ingin dicari, bukan cuma sekedar nyari ketok-ketok material. Gitu. Paling sering banget kalau ke traveling gitu ke suatu tempat gitu. di raba-raba. Apa sih ini kok di raba-raba ini kasar gitu. Iya kan, sama kan semua. Sementara gue apaan sih? Kalau lu apa? Emang yang lu lihat? Gue lingkungan ya, orang-orang yang ada di sini. Yang lewat gitu. Pernah ada satu cerita ya, kita traveling bareng gak sama dia ke Seoul. Dan terus? And then itu ke karyanya Zaha Hadid, tahu kan Zaha Hadid kan? Gue pas gitu pertama turun, langsung kayak trip notice gitu kan. Mas Ren cek, gue nyari tempat duduk ya. Lu gak mau lihat muter-muter gitu kan? Enggak, gue bilang. Dia bilang enggak. Terus dia mau posting apa gitu. Posting apa tuh kalau dia nggak jalan-jalan? Nggak tahu, pokoknya foto gue sendiri sih. Foto dia sendiri, foto selfie-nya dia gitu kan. Gue pengen ngomong ya, tapi ini kan bukan sesinya lu ya, sesinya dia ya. Terus lucunya dia kan tahu kan Mas Ren kan, si gesit irit kan. Gitu. Dia traveling, modemnya ada di gue.
Terus dia nggak bisa connect lah. Bete ya lo. Marah dia Pas terus gue tuh. jalan jauh muter-muter, gue udah kehilangan arah itu muter-muter untuk ke project itu kan. Dia kesel lah, nggak bisa ngubungin. Begitu ketemu berantem kayak terus kita tuh. pukul-pukulan nggak? Nah ini ceritanya ya pada saat atelier Ren Riri dibikin waktu itu, gue dulu punya konsep tuh. Nah. Kan gue selalu begitu, Harus bersama gitu. harus viral. Sok punya konsep. Bahwa karena pada saat itu gue nggak kenal Riri sama sekali. Riri juga nggak kenal sama gue. Kita di awal tuh nggak kenal sama sekali. Jadi Terus kayak apa yang membuat tahu-tahuan kalian tahu aja. Jadi Ari Indra itu mengenalkan kita kan. Hari lagi arsitek. ya. Lagi-lagi dia kan, dia mentornya kita berdua sih sebenarnya. Nah akhirnya tuh Sekarang kita mentornya dia ya. akhirnya kita bikin nih. Terus suatu ketika gue itu pada saat itu ada kayak drama pendek, film pendek yang menurut gue tuh bagus secara visual. Tentang sebuah kota lah gitu loh. Nah di dalamnya itu adalah Nicholas Saputra. Dan lu serasa menjadi seperti Nicholas Saputra gitu? Enggak. Terus gue bilang sama Riri gini, Ri, Kita buat kayak Nicholas Saputra gitu ya? gue bilang gini, Ri, ini nih keren banget nih. Gue punya konsep sebuah program untuk mengenalkan sebenarnya profesi ini, tapi berbalut bahwa cerita ini harus ada desain yang bagus. Jadi gue jelasin tuh nanti vibe-nya seperti ini. Nah kan gue gak kenal dia ya. Terus Karena dia nggak bisa ngedesain bagus mbak. jangan ngeri. Gue diam. Akhirnya terus kita tuh gue bilang sama dia, konsepnya nggak mungkin dong kayak kalau arsitek sama arsitek kan jarang ada yang bisa bersatu ya. Menurut gue ya, berkolaborasi bareng tuh agak susah. Biasa ego kan sangat tinggi kan. Nah, makanya gue bilang ini lebih kayak persahabatan. Gue bilang gitu. Masuknya kayak kepompong. Nah, dari situ gue bilang bahwa ini tuh nanti kita tuh begini. Jadi ada jelas gitu. Nah, itu Responnya si Riri gimana waktu ya dia itu? kan ikut aja. Dia kan mau mana? Dia mau balas, mikir dulu ya. Dia kan mau mana? Nggak enak kalau Dibantah ya. Padahal dia pengen. Tapi tahu nggak? Akhirnya ya. Ini kayaknya berantem nih selesai podcast ini berdua. Begitu, bukan. Mungkin ini ceritanya karena behind the scene ya. Jadi viral kemana-mana acara si Ren Riri ini. Gitu. sampai ada yang parodiin ya. Ada yang parodiin gue sama Riri, bayangin. Kalau nggak viral kan nggak Dan mungkin itu pasti kan. arsitek sendiri juga yang Ya mahasiswa arsitek. Tapi lo inget ya waktu itu tuh gue berdua sama Riri, hampir seluruh universitas se-Indonesia itu mengundang kita loh. Minta jadwal pada saat itu. Ya, soalnya kalian tuh kayak ini mungkin karena berdua arsitek tuh jadi kayak memang pengaruhnya gede di dunia arsitek. Dan konsepnya tadi karena Bersahabat. persahabatan tadi itu orang kan bisa ngelihat kayak aduh lucu banget yang cewek-cewek yang biasa kan ya mbak-mbak kesel lo. gitu yang kayak Pak Riri Pak Ren gitu serius lo nggak pernah tahu kan ada bukti-buktinya tuh nanti dicoba Gue nggak percaya kalau nggak ada bukti. Iya, jadi kita tuh gue sama Riri tuh sampai amazed banget sebenarnya. Nih gila ya, ini orang tuh sampai terhipnotis dengan konsep kita berdua. Jadi makanya kita tuh, gue sama Riri kayak mencoba untuk membromance-kan atelier Ren Riri ini lewat viral di sosial media dan pada saat itu memang di dunia kalian tuh belum ada yang melakukan hal itu. Belum ada. Ya? Kan kalau udah ada ngapain kita bikin? Iya. Jadi karena awal itu viral kemana-mana dan namanya adalah ketika gue ketemu nih misalnya dia adalah arsitek muda kali ya yang dulu masih mahasiswa dan gue nggak kenal gitu. Suatu ketika ketemu di sebuah acara gitu terus dia kayak kaget gitu loh ada Pak Ren gitu kan. Mas dia bilang gitu kan. Oh ya aku Ren Katili. Terus dia bilang gini, siapa sih yang nggak kenal Ren Katili sama Riri Yaakob pada saat itu karena ternyata dia itu adalah salah satu yang niat banget datang ke acara kita. Yang nggak bilang kampusnya di mana gitu. Tahu nggak lo kampusnya di pelosok di Bandung yang gue juga banyak yang tanya kenapa Ren Riri tidak dilanjutkan. Nah harusnya kan lo yang tanya. Alasannya apa mas? Pada saat itu sih gue dalam keadaan enggak. Ada kejadian yang tidak pernah gue jelaskan pada saat itu sehingga gue harus turun dari panggung. Oh lo bilang gitu? Iya jadi kayak di 2018 ya kalau nggak salah ya 2019. Kayaknya gue tahu.
Dari Lu bilang 19 gitu ya, kita udah lu selesai. jujur banget ya jawabnya gitu ya. Kalau gue jawabnya gini, gue sesederhana, oh ininya kontrak sama ini udah habis gitu. Gue bilang gitu kan karena emang waktu itu kan kita dapat support kan. Iya gitu. Ada lagi yang Mira mau yang ditanyakan? Nah terus lu nggak pengen gini, lu udah ada acara nih sama Riri gitu kan ya, lu posesif nggak sih sama dia kalau dia punya proyek lain, kerjaan lain gitu atau? Enggak sih, justru dari dulu dia yang posesif kan sebenarnya. Dia yang nyari-nyari. Iya, dia nyari-nyari kita untuk dikondisikan sama dia untuk kita tuh siapa? Kita tuh siapa ya? Mungkin Mbak Mira belum berasa. Menurut Riri, buat kolaborasi. Akhirnya kalau naik gue kan, karena lo paham bahasanya dia kan. Iya lu terlalu. Iya. Ini alasan kedua nih. Alasan kedua emang waktunya tuh emang udah susah gitu. Waktu udah susah karena seiring waktu kan kita juga harus fokus sama proyek yang biro masing-masing. Karena kan ketika kita udah selama itu tuh mau nggak mau kan kita harus mikirin bahwa ini tuh kita harus punya apa ya identity sendiri gitu. Enggak sih, kalau identity kita udah ada dari awal. Udah ada dari awal. Cuma kan Red ini harus jadi entitas juga kalau emang mau dilanjutin. Betul. Gitu kan. Apakah karyanya akan dilanjutkan lagi, terus seperti apa karya-karyanya harus dibagi-bagi, sedangkan Mas Tropis sudah ada, Riri udah ada. Tuntutan-tuntutan itu sih yang membuat kita harus kayaknya yaudah deh kita tunda aja. Kita rehat dulu gitu. Kalau misalnya ada sponsor lain ya udah, cuman itu kan juga seiring dengan ini kode pemirsa kode kita sponsor lain. Boleh. Tapi ya sebenarnya masih sama sih. Mas Ren juga yakin dia juga seneng sharing gitu kan, makanya dia bikin podcast. Gue juga seneng sharing, makanya kenapa bikin punya YouTube, masih lanjutin dengan YouTube-nya, dengan ini ya. Cuma dengan waktu yang bisa lebih di-manage lah, lebih fleksibel kali ya. Gue sama Riri, banyak yang tanya Riri, lo berantem sama Riri gitu. Banyak sih setelah pada saat itu. Gimana kalau kita drama-drama ini? Iya, makanya gue sekarang gue bilang iya. Sekarang itu kan soalnya kan memang semua serba drama. Iya nggak sih? Waktu dia tanya, pacaran drama, married drama. Lo berantem sama Riri gitu. Gue bilang iya, supaya drama. Emang ya Mas Ren itu ya gitu. Enggak, tapi jawab. Lu jadi antagonis atau protagonis di situ? Nggak masalah sih, yang penting terkenal aja. Nggak mesti harus protagonis dan antagonis ya. Im Damsik aja terkenal kan. Lu nanya yang lebih dalam lagi nih. Lebih dalam lagi sebenarnya yang gue pengen tanya ya, karena kan bayangin ya, gue sama Riri itu ini jawaban jujur ya. Gue sama Riri itu awalnya gue pikir ini akan jadi sebuah bromance yang settingan. But at the end tuh nggak kayak gitu. Di balik itu semua sebenarnya real, kayak Riris, kita berdua tuh brotherhood gitu. Karena apa yang ya mungkin nggak semua gue ceritain masalah gue, tapi Riri yang tahu. Riri juga nggak mungkin cerita ke orang-orang, gue yang tahu. Dan hal yang tadi kita setting di awal itu akhirnya berjalan secara natural, makanya kenapa bisa bertahan sampai 3 tahun. Setuju. Iya, 3 tahun. Dari yang pertama, ini mungkin teman-teman kayak gue waktu itu mau traveling sama Riri kan. Pertama kali itu kita kemana ya? Keluar negeri ya kalau nggak salah. Singapura. Itali. Singapura. Oh, tahu lu dia. Oh iya, Itali. Iya, kita berarti yang gue lihat yang kita lu pernah cerita itu. Iya. Di awal-awal kan kita lu cerita ke gue. Kita ke Venice tuh 2 kali kalau nggak salah. Iya, yang pertama itu karena kita masuk ke dalam salah satu episode kita kan. Iya, awal-awal gitu. Nah, terus gue pikir gini, aduh, gue sama Riri, dimana gue belum kenal Riri banget, Riri juga belum kenal gue banget kan pasti ya. Kayak awkward nggak ya nanti gitu. Untungnya ada Berto, partner gue waktu itu. Ternyata Berto yang awkward. Ternyata bertiga
ternyata bertiga kok awkward gitu. Jadi tapi bukan awkward masalah ini ya, tapi lebih kayak karena gue berpartner sama Berto, gue berpartner sama Riri, tapi Jadi emang bingung. belum kenal Riri banget juga. Dan pada saat itu kita butuh untuk di syuting, which is Berto juga suka sama syuting-syutingan. Jadi kayak Bisa. ya part of kolaborasinya itu jadi begitu gitu. Tapi waktu itu emang gue ngerasa bahwa di awal perjalanan kita di awal tuh ya perjalanan dinas aja seperti biasa gitu loh. Karena pada saat itu gue sama Riri belum bonding juga tuh. Gitu ya. Benar. Jadi kayak masih teman-temanan biasa lah sama gitu. arsitek, Jadi traveling gitu. belum ya? Belum TTM. belum. Jadi pertama awal-awal begitu. Terus lama-lama mulailah drama-drama kehidupan tuh ada gitu. Sebenarnya yang menarik dari arsitek live itu sebenarnya di balik itu di live-nya sih. Jadi kan kita ngomongnya kan kita rencananya memang mau mengangkat si arsiteknya ya. Ternyata live-nya itu yang kita alami gitu ya. Yang sebetulnya kita juga nggak cuman kita publikasi lewat YouTube, tapi ya itu kita akhirnya sering dipanggil ke acara-acara event, kampus, komunitas gitu kan. Terus ya termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya intimate gitu. Dan itu membuat mungkin generasi muda ngerasa wah jadi arsitek tuh asik ya gitu. Iya, dan dia ngeliat, apalagi Mas Ren kan gitu kan, orangnya kan semua di post gitu kan sama dia kan. Semua dijawab-jawabin sama pada dia saat gitu. itu ya. Sekarang gue nggak dia pernah udah kayak lagi jubirnya. Sudah lelah ya lo ya. Kayak udahlah, udah selesai. Iya, benar. Itu waktu itu juga kayak gitu kan. Iya. Gitu. Jadi ya sebenarnya memang banyak sih yang nanya Ri sebenarnya, dan pada saat itu gue nggak mau menjawab ya, mumpung di sini ada Ririnya, jadi ya akhirnya kita bisa disclaimer bareng ya. Jadi banyak banget yang nanya kenapa sih Riri nggak diterusin, tapi gue ngerasa pada saat itu memang harus satu sesi itu selesai gitu. Dan tahu nggak lo, di 3 tahun itu ada mungkin teman-teman arsitek yang tumbuhnya bareng kita. Di zaman dia kuliah, dia mulai masuk arsitektur, kita tuh kayak merasa menemani mereka dalam perjalanan bikin tugas ini, ngelihat arsitek capek pas lagi mau bikin tugas itu, lihat Riri lagi seru-serunya gini, semangat lagi. Iya, jadi kayak ini asupan gizi ya. Jadi di satu sesi itu makanya mereka tuh ada yang niat, kita kapan ya, waktu itu di Jogja orang dari Solo datang ke kita, Semarang kita live di Jogja, mereka pada datang. Gini, ada yang merasa tersaingin nggak sih dengan kolaborasi kalian waktu itu? Tersaingi justru nggak peduli. Justru malah ini jawaban beda gini. Justru yang unik adalah ini kan sesuatu yang baru ya, dan media sosial pada masa itu juga digunakan dengan cara yang juga mungkin belum seperti sekarang gitu kan. Kita sempat ada diundang ya, diundang untuk memberikan klarifikasi waktu itu sama asosiasi ya. Ini sebenarnya apa tujuannya gitu kan. Cuma ya memang tujuan kita ya beneran justru mensosialisasi gitu. Justru sampai sekarang Mas Ren sempat waktu itu masuk ke dalam organisasi, masuk ke badan yang emang urusannya juga mirip-mirip gitu kan. Itu sebagai idea, malah justru inspirasi itu jadi bagi identitas mereka kita akhirnya gitu kan, yang mana akhirnya banyak orang-orang juga tahu kita. Terakhir kita diundang sama Yai juga ya, kita soal sosial media. Kemarin ini kan. Kita diundang juga karena mungkin mereka pernah lihat rekam jejak kita di sosial media seperti itu sih. Syukur sih artinya sekarang melihat seperti itu. Jadi ya yang baru arsitek muda nih ya. Asik. Gen Z. Antar lagi Alpha nih. Masih lama ya. Masih lama bahasa Alpha kita udah jadi kakek-kakek ya. Jadi maksudnya apapun memang harus berani dilakukan ya kan? Dimulai dan melakukan sesuatu yang aneh, yang berani di luar biasa, itu tuh emang nggak salah. Makanya gue bilang waktu itu, kalau sayangnya dulu belum ada TikTok. Kalau ada TikTok, gue yakin Riri tuh gue suruh, gue punya koreografer. Gue suruh. Iya, gue suruh. Emang selalu gitu. Ngomongnya nyuruh koreografer. Dengerin dulu. Potong sih. Menyuruh. Jadi gue itu akan memberikan skrip gitu. Gaya gini Ri, di depan. Jadi ada tuh yang gaya-gaya dengan lagu. Untung lu gue nggak disuruh gitu. Disuruh untuk acting. Maksudnya gitu. Disuruh untuk memerankan. Ya ampun, galak banget. Di perjalanan Architects Life, mungkin di traveling, apa yang lo paling suka? Yang paling suka, yang lo kangenin kalau
Pengen traveling lagi. Jalan-jalan. Iya, Jalan-jalannya. Iya. Cuma sayangnya waktu itu kita nggak sempat mendokumentasikan itu ya. Harusnya kita bikin sesuatu tuh di situ. Kayaknya ada deh. Enggak. Setiap kalian jalan kalian selalu video berdua gitu, ngoceh-ngoceh gitu, gua nonton. Oh itu di Instagram live gue. Instagram live. Bukan yang di YouTube kita gitu loh. Oh, Artinya yang direkam yang orang bisa lihat. Iya. Itu lo udah ikutin ya? Dia udah kepoin. Karena udah Dia kenal sama lu, Iya, udah kenal iya, sama sudah kenal. lu. Tidak Kalau belum kenal, enggak. Mira udah memprospek dulu nih. Lu jangan salah ya. Jadi Mbak Mira disuruh apa awalnya? Enggak, kasih aja project terus nih. Oh iya, emang udah kalau udah umur gini lah. Emang udah butuh ya. Butuh cuan. Dia butuh proyeknya sebenarnya. Makanya megang. Nah, tadi kan udah gue nanya kan, yang part of yang Riri suka di arsitek. Nah, yang lo nggak suka apa, Ri? Disuruh ternyata. Nah, itu dia. tapi kenapa lu mau disuruh-suruh? Enggak lah. Justru nggak disuruh-suruh. Justru yang nggak suka itu adalah ya konflik of interestnya lah. Mas Ren ini. Kalian ada konflik of interest? Sebenarnya visinya si Arsitek Live ini awalnya sederhana ya. Cuman ya karena bergulir impactnya lumayan besar, akhirnya kita coba memvisikan kembali, akhirnya itu yang sering terjadi gitu loh, kayaknya Mas Ren mau ke arah sini, sedangkan gue tetap mau ke arah sini gitu. Biasa kalau dalam band itu kan akhirnya vokalis dan basisnya tuh mengeluarkan diri. Atau drummernya cabut gitu ya. Ya mungkin dia drummernya kali ya. Gue vokalis ya. Gue mau ngomong tapi jangan. Tapi at the end sebenarnya ini mungkin gue harus jawab kayak teman-teman nanya, lo berantem ya banyak. Sebenarnya enggak sih, enggak sama sekali. Gue sama Riri masih baik-baik aja di belakang layar, mau dimanapun masih tuh, lihat tuh baik-baik aja. Masih seru-seruan dan mungkin ya, gue tuh ya siapa tahu kita bikin Ren Riri dalam format film ya. Film. Terus susah. Pemerannya bukan kalian Bukan dong. Lu pengen siapa pemerannya? Dan lu pengen siapa pemerannya? Tadi gue udah mention ya. Oh itu Nicholas. Kalau lu siapa? Nicholas Saputra ya. Iqbal. Tadi kita udah ngomongin DDD, kita udah ngomongin Atelier Riri, perkembangan Atelier Riri, kita udah ngomongin spill tentang Ren Riri yang kemarin. Nah, sekarang apa yang lu pengen lakukan, Ri? Ya. Di sisa hidup lu, Cel. Masih panjang. Serem ya? Jadi warisan udah. Ri, nama gue ada. Jangan lupain gue, Ri. Ada ya? Udah ada 0,001%. Dan siapin uang kayak jelek. Apa ya? Jadi ya itu sih dengan profesi lo mungkin atau mungkin yang lain gitu. Lo pengen pindah apa kali? Dulu sih sempet ya pengen agak shifting sedikit, mempelajari hal-hal baru di luar arsitektur ya. Tapi kayaknya ya itulah, mau masuk mendalami soal hospitality dan sebagainya. Gue pikir spiritual, oke. Enggak. Itu Mas Ren kayaknya. Harus gue lagi ya. Jenggotnya udah mulai ini. Udah gue cukur. Putih-putih. Ya, terus ternyata sadar bahwa ketika di usia udah masuk ke 40 itu kan kita udah expert di bidangnya. Terus ekosistemnya juga udah kebentuk, networknya udah di situ gitu kan. Terus orang taunya juga kita kompetensinya pun juga udah sangat besar di situ. Waktu pun juga udah harus kita bagi ke keluarga gitu kan. Nah terus di Atelier Riri juga kita ngelihat sendiri teman-teman juga udah mulai dewasa juga, udah banyak yang berkeluarga juga. Jadi ya mikirnya ini lu belum jawab pertanyaan lo ini. Iya, akhirnya ke depannya kita mikir ya Atelier Riri itu akan tetap kayaknya akan tetap menjadi Atelier Riri aja deh, yang emang selalu memberikan apa ya, dulu kan pengennya menjadi salah satu konsultan yang atau arsitek yang punya sesuatu yang berbeda, punya uniqueness yang bisa menjawab kebutuhan dan terus berkembang, berevolusi gitu kan.
Dan ya itu dengan regenerasi yang ada, dengan waktu umur yang udah seperti ini, fokusnya di situ aja Mbak gitu. Jadi yang tadi yang soal ya hospitality dan lain-lain gitu, ya udah kasih aja orang yang lebih ngerti. Jadi gitu. lo nggak akan melakukan sesuatu yang ekstrim ya, ibaratnya ya. Lo nggak akan shifting terlalu jauh lah gitu. Kayaknya udah sangat menikmati di sini yang masih berada di koridor ini ya. Kayaknya itu untuk membuat hidup lebih hidup lah, bisa menikmati gitu. Ya, tinggal menikmati aja apa yang sudah dikerjain di dulu ya. Iya, gitu sih Mbak. Kayak lu nggak pengen buat kayak bangunan kayak Zaha Hadid gitu berarti ya? Nah, let it flow sih sekarang gitu, karena meyakini bahwa apa yang sudah dijalanin dari beberapa tahun belakangan ini mungkin ini agak sedikit spiritual nih karena mungkin ya Tuhan juga udah menentukan jalan orang gitu kan, dengan porsinya masing-masing, dengan apa namanya harapannya di awal seperti apa gitu. Kayaknya ya udah kita kayak sekarang ini udah kayak beribadah aja ya, arsitek, desainer itu kan bekerja itu kan beribadah. Iya, kita bagian daripada memberikan orang solusi-solusi buat hidup dia supaya dia bisa hidupnya lebih baik gitu. Dan ya syukurlah dengan kayak gitu, komen kayak gitu sekarang kita bisa lancar, alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan luar biasa ya. Tutup ini pas banget kan bridgingnya ya. Bridgingnya langsung kayak anti klimaks, bukan anti klimaks, langsung slow down gitu. Membuat orang menjadi berpikir kembali, gitu introspeksi. Kan. Ini kalau di klub malam ya, dari lagu jadi klub malam. Dari lagu yang hits sampai lagu slow dance gitu kan. Oh gitu ya. Iya, sampai akhirnya lampunya dinyalain semua. Nggak bisa pulang. Tidur. Oh, kira tidur. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Pamungkas nih. Pertanyaan pamungkas Rik. Kalau misalnya lo harus berkolaborasi, ya kan, lo kayaknya senang dalam berkolaborasi gitu ya. Bikin BDD aja berkolaborasi juga gitu kan. Pernah juga dengan Rena Riri. Siapa kira-kira the next orang yang ingin lo ajak untuk berkolaborasi? Untuk kolaborasi tuh gue seneng project base gitu ya, gitu dibanding kalau misalnya kayak makanya kenapa Atli Riri itu nggak pernah ada partner dari awal gitu. Kayaknya lebih seneng gitu kalau mengerjakan sesuatu itu di kolaborasi, selesai bareng-bareng, terus kita bisa langsung lihat hasilnya gitu kan. Makanya kayak di Arsitek Live itu gitu kan berhasil satu. Gua perhatiin ya sebenarnya ya, Riri itu kalau ngomong ya pembukaannya tuh panjang banget, nggak langsung to the point. Iya, karena jawabannya itu sederhana. Karena jawabannya itu cuma satu kata. Jadi harus dibumbuin supaya kelihatan dia satu paragraf. Kan kata mau dipanjang-panjangin ini. Repot ya. Panjang-panjangin. Lanjut. Jadi sebenarnya kalau mau diajak kolaborasi lagi, sebenarnya mau kolaborasi lagi sama Mas Ren sih. Gitu. Jujur. Nggak tahu tapi bikin project apa gitu ya. Ntar lagi ya. Cuma ya mungkin harus dipikirkan secara karena ya sama Mas Ren ini kan apa ya, dari kolaborasi yang awal itu sebetulnya kita punya satu kesamaan dan punya satu perbedaan-perbedaan yang sebetulnya kalau kita bareng-bareng ya itu impactnya akan besar gitu loh. Impactnya akan besar bergulingnya gitu. Nah itu mungkin yang dilihat sama orang-orang gitu. Makanya kenapa orang-orang nanya. Lu mestinya jangan ngomong gitu. Impactnya sangat besar, dia GR. Ya itu karena ini kenapa sih? Itu besarnya karena gue gitu kan. Bukan karena dia. Ngomong gitu. Gitu. Cuma nanti dia tuh nggak masalah loh. Kalau buat gue tuh nggak masalah. Nah ini ya prinsip. Mungkin teman-teman tuh ya. Ini boleh ya gue mendisclaimer tadi yang soal tadi. Sebenarnya gue senang sama Riri adalah bahwa kalau misalnya berkolaborasi, arsitek tuh egonya sangat tinggi masing-masing. Percaya dan sih. Gue yakin jarang ada yang berkolaborasi itu karena keakuannya itu sangat tinggi pasti. Jadi pada saat sama Riri, karena gue rasa bahwa Riri capable untuk mendesain yang catchy, yang seru, yang itu. I take I give that part
for Riri gitu. Iya, lu nggak ngerasa Gua harus nggak, bersaing. aku harus di sini, aku enggak sih. Malah bagus deh lu beresin deh gitu Iya, kali jadi ya. bukan beresin sih, lebih kepada tadi gue ngapa-ngapain. Parah banget sih. Nggak, tapi Udah lebih akui saja. Emang lu nggak ngapa-ngapain? Maaf ya pemirsa. Enggak, jadi pada saat sama Riri itu senangnya adalah dia tuh enjoying dalam mengerjakan itu yang gue ngelihat kayaknya dia seru loh, dia bisa begitu sendiri tuh seru, dan gue tuh nggak mau disturb anything, ganggu dia. Gue nggak mau disturb anything. Jadi gue melihat part-part yang kira-kira dia nggak pegang, dan part-part yang pasti kosong, sehingga Lu harus bisa ada masuk orang di situ untuk supaya ini running well gitu. Itu kolaborasi yang bagus. Menurut gue gitu. Jadi makanya kenapa bisa bertahan sampai 3 tahun, menghasilkan sesuatu pasti karena yang bukan ada cuma yang project mengalah ya. lain. Mengalah tuh bukan salah satu maksud gue. Iya. Karena pasti ada orang yang berpikir kayak, oh ini desainnya Riri semua nih apa segala macam. Ya, Emang iya kan? sih. Emang kan? Lo pikir gue akan main ya? Enggak sih. Tapi Nggak, tapi itu jangan bilang bertahan sama 3 tahun. Oh, Kan iya, emang iya. project kita itu kan emang waktu udah itu kan selesai di situ. emang ya. udah selesai di Iya, situ kan iya, kita bukan project bertahan, rumah ya. itu. Maksudnya, emang jadi waktu itu kita Diplomatis jadi dia. gini, enggak. Kita tuh rencana cuma setahun ya. waktu Iya, itu ya. bahkan awalnya emang Awalnya cuma setahun, karena project ini nggak selesai, jadi akhirnya mundur. gitu. Makanya tadi gue bilang kan Mbak Mira, jadi emang gue seneng waktu itu diajak karena ya ini kita kerjain project by project gitu. Ya udah berarti kalau by project ini enak, ya, maksudnya nggak mengganggu yang lain. Nanti bisa nextnya tahun depan bisa ngapain lagi. Nah sedangkan kalau sama dia kan biasa lah, dia kan orangnya suka nggak tepat waktu ya. Semuanya serba terdelay gitu kan, terdelay. Tapi yang proyek itu lu lama banget emang. Tuh kan, bener kan? Sengaja dia. Mulai di spill. Tapi nggak apa-apa. Nah, Namanya gitu. hidup ya. Ada pasti delay dan ada pasti percepatan. Iya sih, kalau ditanya itu makanya kan ditanya Iya. mau collab sama siapa lagi, kayaknya kalau Kemarin lagi. Jadi gue juga punya rencana sih, entah dalam beberapa saat ke depan bahwa akan ada kolaborasi sama Riri, karena seseru itu kolaborasi sama Riri, nggak cuma dalam project tapi benar-benar dalam live-nya gitu. Jadi justru Sebagai teman ya. sebagai temen, gue nganggep dia anak gue sih. tua banget loh ya. Ya dia panggil gue. Lo bisa tanya sama bininya, tanya sama saudara-saudaranya. Gue itu udah bapaknya. Gimana yang enggak mengarahkan. ya? Gue rasa karena lu memang lu gini. Iya, Gue kiai lu jadi banget kayak bapak-bapak. soalnya. Dan ini mungkin tips terakhir atau clue terakhir yang kalau lo mau berkolaborasi sebenarnya manusia atau desainer itu. Karena kita kan memang konsepnya kolaborasi. Ya. Nah, itu lo harus sounding. Exactly. Jadi Simpulannya. Jadi being part. Jadi ambil peran yang memang lo sangat dibutuhkan di situ. Nah, Jadi, dan juga lo harus tahu karakter temen partner lo itu harus lo tahu karakternya apa gitu. Dan mungkin kalian nggak bersaing. Enggak. iya, saling melengkapi. Mungkin gini, orang kalau kolaborasi bersaing susah, iya kan? Iya kan? Itu yang tidak ada dalam konsep gue dalam berkolaborasi tuh gue tidak pernah mengambil part untuk gue bersaing atau enggak, justru pengennya ya bareng-bareng gitu. Iya. Lo pasti Pengennya- merasakan juga kan. pengennya biar ngasih kerjanya ke orang lain gitu kan. Bener nggak? No, I mean gini, gue mungkin kalau pada saat berkolaborasi itu gue pasti concern sama partner gue untuk pasti gue akan bisa gue tarik atau bisa gue dorong dari belakang. Yang pasti gue nggak mau partner gue tuh jauh dari gue, selalu gitu. Iya. Kadang Berarti lo merasa harus mengenal partner lo dong. itu iya penting kan? dalam Nah di awal gue nggak kenal Riri, tapi I do research, I did dari semuanya, akhirnya gue tahu oh Riri itu begini gitu. Perlu didorong Riri atau ditarik gitu kan. jadi lebih kayak gini. Apa diulur? Kayak main layangan. Jadi Kapan kelarnya nih Iya. omongan? nah gue tuh mempelajari tentang gaya Personality natural. orang. No. Gaya natural. Kalau personality mungkin beda-beda, tapi lebih kayak orang tuh pada dasarnya ada alpha, ada beta, ada sigma dan lain-lain. Oh iya, ini seru banget omongannya. Ini seru Jadi nih. gue merasa Kalau Lu gua coba apa ke gua? kamera.
Jadi gue merasa pada saat sama Riri, gue tuh harus jadi alfanya. Menurut gue. Dan dia adalah dia sigmanya. Omega. Sigmanya, not beta, tapi Vitamin sigma. dong. Jadi gue tuh orang yang bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang, jadi jangan sampai lo berkolaborasi dengan sesama alfa. Itu agak susah. Tapi kita beda gimana? gender. Jadi gak masalah. Oh gitu. Maksud gue gitu. Iya, Kita mungkin beda itu gender. mungkin itu benar Pembenaran juga. ya. Serius, gue riset karena dan beda. gue baca ada literasinya. Karena jadi kita berdua kayaknya alfa. gue Sama-sama alpha. gue alpha, dia juga alpha. Tapi kalau menurut gue dalam porsi Pergenderan. perkolaborasian gue sama Mira itu settingannya akan berbeda dengan gue sama Riri gitu. Makanya semuanya itu pasti bisa works well karena I do research sebenarnya. Kalau Riri seperti ini dengan begini, gue part of-nya itu di mana yang kira-kira bisa ini running well gitu. Gak bisa kayak nunggu-nungguan. Makanya kadang tuh ya udah gue seaktif itu aja gitu. Nanti Riri kayak ngapain Nggak sih enak mas sendiri gitu. Enggak, gitu ya. lebih kayak lu ngapain sih mas gitu. Kayak dia pasti gitu, dia kesel-kesel tapi dia ketawa aja gitu. Bener nggak nih? Dia diem Iya. aja gitu. Iyalah, langsung. Yang jawab dia. Boleh gak sih? Iya. Gak usah ditanya. Ini selalu di cross check. Kira-kira kayak gitu sih. Iya. Gitu ya Ria. Menarik. Makanya kenapa gue selalu kayak pasti gue akan berkolaborasi sama Riri lagi di another project, another program mungkin. Yang pasti karena gue punya udah memori yang baik. Kalian terhadap berdua sudah kolaborasi. punya chemistry. Chemistry. Ya kan? Oh iya, itu yang tadi gue nggak pernah ngomong bahwa chemistry itu terbentuk dalam perjalanannya Mira. Yang di awal gue nggak punya chemistry sama sekali sama dia, tapi kelama-kelamaan tuh chemistry sangat kuat dan Udah kayak suami istri ya? bukan cuma suami istri ya, selingkuhan ya. Lebih kuat. Karena suami istri chemistry nggak ada. Dari Mira ada lagi yang mau ditambahkan sebelum kita closing? Menyenangkan sekali pembicaraan dengan kalian berdua. Seru ya? Seru sekali sampai terpesona Terpesona. gue. Sampai keselak gue. Wah, semoga cita-cita kalian terkabul, chemistry kalian tetap terjaga. Yang ini Amin. kayak doa gini ya. Amin. Demikian ya. Nah, Riri ada mungkin lagi Riri yang ada mau lagi. ditambahin? Lu oh nggak usah ding. Gue terlalu didominasi nih sama Alfa dua-duanya nih. Apa ya dua-duanya? Iya. Mungkin yang diundang podcast sebelumnya kayak gini juga kali ya pengalaman. Iya, kayak Mungkin nanti kita harus Salah deh. cross check ya. Ya kalau dari gue sih terima kasih kalian udah mau datang ke sini ke Gitu. kantor kita. Menyenangkan. Ikut Seru. meramaikan BDD di instalasi kita. Terus juga semoga podcast ini juga menjadi banyak penuh dengan informasi ya, terus juga memberikan banyak manfaat juga buat orang-orang. Amin. Nah, gue yakin emang Mas Ren juga orang yang seneng sharing, Mbak Mira juga mungkin seperti itu. Ya. Jadi ya kita sama-sama lah nggak cuman Memberikan awareness terhadap profesi kita masing-masing. Iya, nggak gitu cuma ya. kita berkarya juga, Iya, karena mungkin ya kita juga bisa lebih lah gitu Membagi. dari sekedar itu dan membagi apa yang bisa kita informasikan gitu aja. Dan Iya. ya itu aja sih dari gua. Makasih banget udah Thank datang you, ke sini. Dan Sukses. semoga ini kan dilombakan ya instalasinya Oh iya, ini. mudah-mudahan di vote ada vote-vote Ada vote-nya nggak? Kalau misalnya Vote. memang ada Vote vote, ya, tolong kalian vote ini tolong ya. vote Tolong ini. di vote. di vote Nggak ada sih. Coba apa instalasi dari hashtagnya? Atelier Riri, ada hashtagnya nggak? Nggak ada. Coba sebutkan. Nggak ada. Nggak Oke. ngerti. Pokoknya Ayah. teman-teman jangan lupa untuk datang sini karena ini hanya berlangsung di instalasi ini sampai tanggal 18 aja. Keren banget. Jadi Ya. pada datang ke sini di 18 instalasinya November ya. 18 November ini akan berakhir. Jadi semua harus datang ke sini segera. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Ren Katili Dan saya Mira Prihatinai. dan Riri Yakub. pamit Mengucapkan dulu. Bye. Dahri. Dadah. Ya, asik.